ingat dulu di salah satu media sosial, salah satu postingan ataupun komentar ya, di postingan yang pernah kita, di postingan FTW itu, Energi Bersih for the Win itu, saya nggak ingat, kita posting sesuatu tentang mimpi Kiara kalau nggak salah, pokoknya sesuatu tentang masa depan ya, bagaimana kita memimpikan masa depan yang lebih baik. Ada yang berkomentar, buat apa saya peduli kalau saya di tahun itu sudah meninggal, sudah nggak ada gitu ya. Stay tune di ISR Bicara Energi. Halo Sobat Esensial, selamat sore. Kembali lagi di Bicara Energi. Hari ini kita mau ngobrolin tentang narasi transisi energi. Banyak gak sih yang udah ngomongin tentang apa sih narasi itu, dan kenapa penting banget perlu ada narasi pas ngomongin transisi energi. Nah, kebetulan aku ada orang yang tepat untuk ngomongin itu. Kita udah bareng-bareng di sini sama Mas Agus. Halo, sore Mas Agus. Sore Aya. Ini udah saling kenal ya, ini manajer saya kebetulan. Jadi kita akan ngobrolnya lebih santai lah hari ini. Nah, yang paling unik nih, Mas Agus tuh bukan orang komunikasi kan? Benar. Jadi latar belakang pendidikan saya itu teknik. S1-nya dulu teknik elektro. Oh, oke, listrik. Benar. Pendalamannya ke teknik tenaga listrik. Jadi memang listrik, arus kuat. Kemudian melanjutkan ke S2 itu tentang energi dan manajemen. Jadi memang nggak ada komunikasi-komunikasinya sama sekali. Oke, berarti waktu itu project ini kalau nggak salah mulai di tahun 2020 ya? Benar. Kok bisa nyasar ke project yang katanya fokusnya tuh di narasi semua? Kenapa nggak waktu itu memilih project, atau fokusnya di project mungkin di riset, atau mungkin kayak ya di pembangkitan listriknya gitu bekerjanya? Iya. Ada kesempatan sih tepatnya ya. Jadi saya itu bergabung dengan ISR sekitar tahun 2018. Oke. Masuk sebagai awalnya intern, kemudian menjadi periset. Nah, saat menjadi periset itu adalah saat awal-awal case itu sedang dikembangkan. Jadi sedang penyusunan proposal, mencari siapa partner untuk melakukan proyeknya di Indonesia, termasuk di negara-negara lainnya. Ya, kita berembuk untuk menyusun mau ke arah mana nih dibawa si project case-nya. Jadi itu asal muasalnya saya ikutan di desain project case. Singkat cerita, projectnya disetujui dan di awal tahun 2020 dia akan diluncurkan sebagai sebuah project. Dari ISR-nya mencari orang, ya biasa ya, siapa yang akan memegang ini project. Dan karena saya melihat, saya sudah berkontribusi dari awal, jadi saya udah tahu kira-kira arah projectnya ke seperti apa. Jadi saya melamar dan kemudian diterima. Nah, saat kita mendesain itu project sebenarnya bukan hanya komunikasi sih. Kita memang menyebutnya mengubah narasi arah transisi energi menjadi berdasarkan bukti riset, sehingga negara-negara anggota case-nya itu punya rencana untuk mewujudkan janjinya di dalam persetujuan Paris. Jadi saya melihat di dalamnya pasti ada aspek, ada risetnya, ada konsultasi dengan publiknya, ada konsultasi juga dengan pemangku kepentingannya. Nah, jadi memang cukup kompleks, saya itu ngelihatnya cukup kompleks, dan ini sepertinya menarik. Jadi walaupun saya latar belakangnya dari teknik, keteknikan, engineer, saya ngelihat kayaknya ini sesuatu yang menarik, dan sepertinya saya bisa belajar juga nih tentang hal-hal baru. Apalagi saat itu saya mulai tertarik dengan yang namanya storytelling. Jadi bagaimana agar sesuatu itu bisa diterima lebih banyak orang harus dinarasikan, diceritakan. Jadi kurang lebih begitu sih kenapa akhirnya bisa nyangkut di project case saat ini. Berarti sedikit banting arah ya, dari yang tadinya tuh mungkin teknis banget sebagai periset, terus sekarang harus fokus di narasi. Yang kalau boleh sedikit kita obrolin, narasi itu apa sih? Narasi itu sebenarnya seperti cerita, tapi yang sudah banyak atau mayoritas orang itu
percaya atau sebagai bagian dari apa yang mereka setujui seperti itu. Dan di sini di project case kita mencoba untuk merubah narasi sektor energi tidak hanya di Indonesia ya Mas ya, berarti di Asia Tenggara juga untuk lebih pro terhadap renewable energy, energi terbarukan, dan juga mungkin ke arah sustainability. Iya. Jadi karena proyeknya udah berjalan cukup lama ya, hampir 5 tahun. Di awal-awal desainnya itu kita melihat, saya ingat banget tuh ada di salah satu negara dulu istilah transisi energi itu sendiri sesuatu yang tanda kutip cukup sensitif digunakan ataupun dibicarakan. Sehingga bagaimana caranya kita sebagai sebuah project gitu memikirkan bagaimana agar terjadi transisi energi ini di negara-negara anggotanya. Makanya perlu dibangun secara perlahan-lahan, memberikan pengertian lewat data, lewat hasil penelitian ke pemangku kepentingannya, jadi ke pemerintahnya, dan juga dari bawah, jadi dari masyarakatnya, agar mereka pun bisa mulai menerima dan mengerti bahwa yang disebut dengan transisi energi ini adalah sesuatu yang penting untuk diketahui oleh semua orang gitu ya. Dan pada akhirnya mereka berpartisipasi aktif di dalam prosesnya. Nah itu setuju banget dan kayaknya suatu hal yang paling menarik dari project case ini juga kalau kita bertemu dengan banyak partner gitu ya, mereka selalu bilang project case ini unik karena di saat kebanyakan mungkin institusi mencoba untuk mengubah narasi itu mulai dari pemerintahnya, kita juga mulai dari masyarakat dengan banyak hal ya, dan mungkin masyarakat sendiri pun juga belum tahu apa sih itu transisi energi. Benar. Dan kayak ya mungkin kebanyakan orang seperti saya dulu sebelum saya bergabung di ISR, saya cuma tahu ya listrik dari rumah datangnya dari PLN. Saya nggak tahu kalau listrik dari rumah yang datang dari PLN itu ternyata ada sumber energi yang kotor, yaitu masih dari PLTU batubara. Dan PLTU ini juga sebenarnya kan membuat krisis iklim karena dia men-trigger global warming juga dari greenhouse gas emissions-nya. Nah, ini kita mau ngobrolin ini nih Mas sekarang. Kita kan udah di Project Case itu udah dari tahun 2020, udah mencoba untuk mengubah dari berbagai platform. Benar. Salah satunya ada diskusi publik dan juga kita ada social media. Nah, apa sih cara atau kayak platform yang paling efektif sejauh ini untuk mengkomunikasikan tentang transisi energi kepada masyarakat? Karena ternyata menurut risetnya dari Remo TV, banyak masyarakat yang belum melihat krisis iklim itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Oke, menarik. Mungkin bisa kita telisik dari ke siapa kita berbicara ya. Mungkin ada kayak kelompok-kelompok orang yang aktif menggunakan media sosial. Jadi untuk pengguna aktif media sosial, kita sebagai case itu memanfaatkan media sosial juga. Instagramnya case itu di energibersih.ftw. Jadi lewat Instagram itu kita berusaha menjelaskan konsep-konsep tentang transisi energi. Kita juga berusaha menerjemahkan riset-riset yang banyak yang sudah kita lakukan. Kita ambil yang penting-pentingnya, kemudian kita buat dalam penyampaian yang sederhana agar mereka mengerti. Kalau saya lihat dari Instagram kita itu, ini informasi yang disampaikan oleh dulu pengelola Instagram itu juga yang kita hire, mulai timbul diskusi aktif di dalam postingan-postingan yang kita keluarkan. Jadi ada tren di mana orang mulai tertarik masuk ke dalam diskusinya. Jadi ada yang menanggapi, ada yang memberikan komentar. Ya tetap walaupun ada suara-suara negatif itu ya yang pesimis, tapi yang meng-counter bukan kita lagi sebagai sebuah pemilik akun ataupun pemilik project, tapi ada orang-orang lain di luar sana, bisa jadi mereka yang sudah terpengaruh oleh informasi yang kita sampaikan, ataupun mereka mungkin pegiat-pegiat energi terbarukan, transisi energi seperti kita. Jadi mulai terbentuk nih diskusi-diskusinya di media sosial. Itu untuk pengguna media sosial.
Tapi kan kita menyadari juga bahwa walaupun pengguna media sosial di Indonesia salah satu yang terbesar, ada juga golongan-golongan yang tidak menggunakan media sosial. Jadi kita juga aktif membuat kegiatan-kegiatan kampanye. Untuk bahan-bahan kampanye misalnya kita juga membuat film Kiara yang sudah kita luncurkan, ada 3 seri. Film dimulai dari Mimpi Kiara yang menceritakan bagaimana seorang anak kecil punya mimpi di tahun 2050 Indonesia seperti apa. Kemudian dia beranjak dewasa dengan rekan-rekannya membuat kabin. Dan terakhir film yang kita luncurkan di tahun lalu itu tentang jejak Kiara, bagaimana dia meninggalkan jejak. Itu sebagai sebuah media audiovisual untuk campaign, kita gunakan aktif dalam diskusi-diskusi publik kita. Jadi kita juga aktif mengadakan diskusi publik. Di dalamnya kita mengundang ya kelompok-kelompok selain yang tadi aktif pengguna media sosial, juga non penggunanya. Jadi kayak golongan-golongan. Kalau dari segi umur mungkin yang milenial ke atas, dan itu menjadi salah satu media yang kita gunakan. Selain itu, dalam beberapa acara-acara kita, kalau ada event-event, kita juga aktif membuka booth, aktif memperkenalkan tentang apa itu transisi energi, kenapa itu transisi energi penting. Kurang lebih begitu sih, Kak Aya. Oke, kita lanjut nih Mas Agus. Tadi Mas Agus sempat cerita juga kan, kalau Mas Agus tuh sekarang udah mendalami storytelling. Nah, apa sih bedanya dulu di saat menjadi periset? Periset kan kalau nggak salah juga berdiri di depan publik, menceritakan tentang risetnya. Apa bedanya dengan sekarang gitu loh? Dan apakah juga berbeda dari resepsi dari audiensnya terhadap presentasi yang Mas Agus berikan? Jadi mungkin saya mendalami storytelling enggak. Dalam artian saya ngelihat pentingnya cerita ya dalam setiap aspek. Jadi tidak hanya dalam pekerjaan, tapi dalam banyak aspek saya ngelihat cerita itu punya kekuatan. Jadi karena itu saya memang memiliki ketertarikan untuk mencari tahu bagaimana bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih baik, bagaimana membangun cerita. Makanya dulu itu karena saya baru mulai mengulik-ngulik itu setelah masuk ke dalam case ya, karena kita mengubah narasi. Yang artinya sebelum masuk di dalam case, dulu saat menjadi periset, saya masih dalam mode yang ketika mempresentasikan sesuatu sebagai periset, mempresentasikannya dalam bentuk mempresentasikan ke sesama yang memang sudah memahami konteksnya. Jadi kalau ada istilah-istilah yang sulit atau jargon-jargon ya itu terucap karena otomatis. Sama-sama tahu ya. Karena di pemikiran saya, ini saya mempresentasikan studi ke orang yang dalam pikiran saya, mereka harusnya tahu deh ini yang dimaksud dengan ini apa. Jadi cara menyampaikannya lebih kepada ya kayak kita presentasi ke dosen, kita presentasi ke sesama yang memang tahu tentang apa yang kita bicarakan. Kemudian seiring karir saya di SR, saya beberapa kali mengisi acara. Kemudian mulai banyak tuh acara-acara ISR untuk publik. Jadi dulu itu saya lupa namanya apa, Pojok Energi kalau nggak salah dulu ada di ISR, di mana kita mengadakan acara di sore hari, mengundang publik. Publiknya benar-benar random, maksudnya termasuk orang yang belum paham tentang transisi energi. Karena saya ingat teman saya ada satu yang pernah saya undang hadir, dia nanya, oh jadi itu ya transisi energi. Jadi kayak dia setelah hadir ke tempat itu baru tahu mendengar tentang transisi energi, yang artinya dia benar-benar awam nih sebelumnya. Nah jadi ketika ada event itu, saya mulai melihat, oh ternyata untuk berkomunikasi ke orang-orang seperti ini tuh butuh cara dan pendekatan yang berbeda. Nah semakin kesini, jadi saya mulai melihat ternyata yang penting kita sampaikan itu bukan jargon-jargonnya, tapi bagaimana memastikan bahwa kita dan yang penerima pesan yang ingin kita sampaikan itu memiliki pemahaman yang sama, walaupun kata-kata ataupun istilah yang digunakan itu bisa jadi berbeda. Dan
itu yang saya ya mulai dapatkan ketika semakin banyak, misalnya kita dalam beberapa kegiatan case itu mengundang ataupun mengadakan acara ya dengan beberapa komunitas lokal, di mana komunitas-komunitas lokal ini ternyata mereka itu tidak pernah mendengar tentang transisi energi, tentang energi terbarukan. Tapi mereka paham tentang misalnya lingkungan itu harus dijaga. Jadi kita menemukan, oh ternyata ada nih salah satu benang merah yang menjadi titik masuk kita berbicara dengan mereka. Kemudian dari lingkungan itu kita bisa menjahit ceritanya pelan-pelan, lingkungan itu bisa dihubungkan dengan kita harus menjaga lingkungan, berarti lingkungan tidak boleh dirusak. Perusakan lingkungan itu bisa dikaitkan dengan perusakan akibat adanya perubahan di sistemnya, perubahan di sistem lingkungan itu disebabkan oleh adanya kerusakan lingkungan akibat manusia, ada hubungannya dengan atmosfer, dan pada akhirnya bisa sampai ke polusi, pencemaran dari pembakaran batu bara dan selanjutnya. Jadi pembelajaran itu selalu terjadi sih, bagaimana caranya menyampaikan transisi energi itu dalam bentuk storytelling. Dan saya jadi teringat, jadi ketika saya asalnya dari Sumatera Utara, jadi dari sebuah kota namanya Pematang Siantar, dan ketika saya pulang itu ya ayah saya tuh suka biasanya kayak di belakang rumah kita itu ada kayak kursi kayu gitu ya. Jadi di belakang rumah itu ada kayak taman kecil. Ayah saya suka sambil ngerokok gitu ya, duduk-duduk sore-sore. Ya karena saya pulang kampungnya sekali setahun, jadi kayak ya sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, bicara-bicara. Selama ini kalau ngejelasin apa sih pekerjaan yang saya lakukan itu ke orang tua agak susah kan. Bener lagi. Ya kan kalau ngejelasin kayak ISR tuh ngapain sih gitu. Cuma entah kenapa saat itu pembicaraan kita tentang bagaimana mengelola minyak jelantah. Jadi kayak oh ini masuk nih. Jadi saya ceritain bagaimana kita di rumah, kita di Tangsel itu kita ngumpulin minyak jelantah, kemudian minyak jelantah itu kalau beberapa waktu tertentu akan kita dalam tanda kutip dijual ya. Jadi karena kita serahkan ke pengepulnya, tapi mereka akan memberikan kompensasi berupa poin, dan itu cukup membantu ya, karena kita selama ini bingung mau buang kemana nih minyak yang tidak mencemari lingkungan. Nah itu saya ceritakan, terus ayah saya jadi tertarik, oh di Siantar nggak ada nih sistem kayak gini nih, padahal orang-orang di lingkungan saya banyak yang menggunakan minyak jelantah, dan sebenarnya besar nih potensinya kalau ada sistem kayak yang ada di Tangsel yang ngumpulin gitu ya. Nah jadi masuk dari minyak jelantah terus ngomongin tentang ya pencemaran udara, pembakaran batu bara dan selanjutnya. Jadi ya saya dulu nggak pernah bisa berbicara seperti itu ya kayak saya, tapi saya nggak tahu apakah karena mulai terbiasa ngobrol dengan orang-orang non teknis, tapi mulai bisa menyampaikan apa sih pesan-pesan penting dari menjaga lingkungan ini, berkontribusi terhadap ya proses transisi energi ini sih, kurang lebih gitu. Jadi memang pada intinya kita transisi energi itu nggak cuman untuk orang yang sudah tahu, tapi juga kita harus bisa mengkomunikasikannya secara awam mungkin, supaya untuk orang-orang yang belum mengerti bisa relate sama hidupnya kali ya Mas ya. Iya, karena itu benar sih. Karena kalau kita ambil dari sudut pandang itu ya tadi lingkungan, kan di lingkungan dihubungkan lagi dengan kita hidup di bumi yang sama. Ketika terjadi kerusakan bumi, yang menanggung akibatnya kan kita semua kan. Jadi bukan hanya orang yang tahu tentang transisi energi itu. Karena itu memang butuh semua orang berkontribusi dan tahu tentang transisi energi itu sih. Oke, jadi pengen ngelanjutin lagi sih sedikit, karena tadi sebenarnya juga udah sempat dibicarakan juga ya tentang tantangannya. Tantangannya adalah antara tahu dan tidak tahu sebenarnya.
Namun ada nggak sih sebenarnya di luar itu dalam kita mencoba untuk mengkomunikasikan transisi energi mungkin ke masyarakat yang dalam skala kecil atau mungkin lewat sosial media yang langsung skala besar, tantangan apa sih yang paling terbesar? Apakah mungkin ada counter naratif mungkin, atau misalnya kayak ya udah dia nggak meng-counter naratif itu tapi dia kayak ya udah saya nggak mau percaya aja. Iya. Kalau Ayah ingat dulu di salah satu media sosial, salah satu postingan ataupun komentar ya, di postingan yang pernah kita, di postingan FTW itu, Energi Bersih for the Win itu, saya nggak ingat, kita posting sesuatu tentang mimpi Kiara kalau nggak salah, pokoknya sesuatu tentang masa depan ya, bagaimana kita memimpikan masa depan yang lebih baik. Ada yang berkomentar, buat apa saya peduli kalau saya di tahun itu sudah meninggal, sudah nggak ada gitu ya. Jadi itu sih memang susahnya, bagaimana membuat sesuatu yang jauh itu. Jadi dampak kalau kita tidak menjaga lingkungan misalnya ya, itu tidak terasa langsung saat ini, tapi di beberapa tahun mendatang ataupun berapa puluh tahun mendatang. Nah, bagaimana membuatnya agar orang-orang yang saat ini hidup, yang notabene bisa berkontribusi besar terhadap apakah menjaga atau merusaknya, itu bisa berpartisipasi sih. Jadi itu sih yang menjadi pertanyaan ataupun PR besarnya, bagaimana melibatkan mereka di dalam prosesnya. Karena terkadang ya itu, ketika kita mengajak berandai-andai, bermimpi, memang agak susah sih. Karena abstrak sekali kan. Bener. Kayak orang kan belum tahu, kayak loh besok aja kadang belum tahu mau makan apa istilahnya, terus tiba-tiba disuruh mikirin tahun 2045 kok masih ada pohon atau enggak mungkin kan. Makanya itu yang kayak, itu menjadi bukan sesuatu yang saya tahu jawabannya juga sih. Tapi lebih kepada yang ini mungkin yang saya terpikirkan adalah cari sesuatu yang kita rasakan bersama. Artinya gini, kayak saya punya ketakutan terbang. Artinya saya nggak tahu, mungkin banyak juga orang-orang lain yang punya ketakutan terbang ya. Dan ngerasa, dan ketika ada turbulensi itu paling kerasa ya, cukup menakutkan ya. Apalagi belakangan ini, tahun lalu itu banyak banget kecelakaan pesawat kan. Betul. Sampai awal tahun ini. Dan ada juga memang kecelakaan terhadap penumpangnya yang karena turbulensi berat, ada beberapa orang yang cedera di dalam pesawatnya. Dan tak lama setelah itu keluar hasil penelitian yang mengatakan bahwa perubahan iklim menyebabkan turbulensi yang semakin parah. Oke. Nah itu buat saya yang orang takut terbang itu membuat saya semakin kayak Malah jadi tambah takut. menjadi tambah takut kan. Jadi kayak, dan ini sesuatu yang real, yang dekat, dan itu ada teman-temannya nih kayak. Jadi kayak itu bisa jadi cara masuknya. Emang harus cari common ground gitu Common ya. ground istilahnya, benar. Jadi common ground untuk ngomongin sesuatu yang bisa, yang relate dengan mereka kan. Itu berarti penting banget dong kalau misalnya kalau kita di Jakarta mungkin lebih gampang ya, karena kan orangnya udah urban dan cukup diverse. Tapi kalau kita ke kota-kota kecil atau ke pedesaan, berarti kita tuh harus cari dulu dong kayak common ground sama orang-orang yang di kota-kota kecil itu apa. Jadi harus spesifik gitu ya Mas ya. Ya. Dan saya rasa sebenarnya untuk saya ingat dulu ya, kita itu pernah mengadakan salah satu bedah buku, acara case juga 4 tahun yang lalu kalau tidak salah. Dan salah satu pengisi acaranya itu seorang jurnalis yang juga penulis buku tersebut, menceritakan di daerah tempat dia tinggal, di suatu daerah di Pulau Jawa, saat dia masih kecil itu masih ada sungai yang mengalir, sungai jernih itu. Dia masih mandi di sungai itu. Tapi saat dia sudah dewasa, sungai itu udah hilang sama sekali. Kering dan mungkin saya tidak tahu, berubah menjadi, ya kalau ya airnya kering ya berubah menjadi sesuatu yang lain ya, apakah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan atau apa gitu. Yang artinya itu sesuatu yang real buat masyarakat di sana kan. Dan mungkin itu nggak langsung berhubungan dengan transisi energi, dengan energi terbarukan ataupun energi-energian ya, tapi kan itu sesuatu yang
berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, itu tentunya perusakan lingkungan terjadi di situ, dan itu bisa menjadi menjadi apa ya, jadi sesuatu yang bisa dibicarakan, dan orang-orang lain yang tinggal di desa ataupun di daerah yang memiliki sungai misalnya, itu bisa nyambung kali ya ceritanya, kayak oh iya di tempat saya juga ada sungai nih, mulai ada perubahan seperti ini. Jadi kayak debit airnya mulai mengecil ataupun airnya mulai berubah menjadi keruh. Saya coba berandai-andai sih. Jadi menurut saya pasti ada cerita-cerita yang bisa mempertemukan antara satu orang dengan lainnya sih. Cuma kita harus tahu nih cerita apa nih sebenarnya yang ada. Iya kan, balik lagi transisi energi itu tentang kolaborasi ya Mas. Iya. Tidak bisa tanpa kolaborasi. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Ini kayaknya yang paling seru. Gimana caranya Case sebagai project, apalagi yang kayak kita punya banyak sekali platform untuk mengcombat hoax. Oke, spesifik mengcombat hoax ya. Jadi bagaimana memberikan informasi yang benar. Yang pasti pertama kan kita hoax itu banyak pasti disebarkan melalui media ya. Media sosial, lewat pesan berantai dan seterusnya. Jadi kita berusaha selalu mendorong, jadi kayak tiap kita secara spesifik saya nggak tahu ya apa yang bisa kita lakukan, tapi kita itu berusaha untuk menyampaikan fakta-fakta. Jadi untuk postingan ataupun konten-konten yang kita keluarkan itu, Ayah juga tahu, itu kita dasarkan pada hasil penelitian. Betul. Ada risetnya. Dan ya riset yang kita lakukan tentu saja dilakukan dengan prosedur yang benar, bahkan di peer review, jadi dicek oleh orang lain juga untuk memastikan bahwa prosesnya benar dan hasil yang disampaikan juga sesuai dengan yang diharapkan. Jadi itu kita mengeluarkan postingan, konten-konten itu sesuai dengan hasil risetnya. Jadi ada basis kenapa postingan-postingan itu kita keluarkan. Yang dengan itu harapannya itu bisa menambah khasanah sumber-sumber informasi yang benar. Selain itu, YSR juga kita sebagai sebuah lembaga pemikir, lembaga think tank juga rutin mengeluarkan postingan-postingan lewat media sosial YSR. Tidak hanya Instagram, ada media sosial lainnya. X juga salah satu diantaranya. Studi-studi kita juga banyak kita keluarkan. Ada diskusi-diskusi rutin juga yang bisa diikutin gitu ya di YouTube. Lalu selain itu tentu saja ya kita turun ke lapangan dalam artian kita membuat acara di publik ya. Kalau yang lainnya yang bisa kita lakukan, misalnya apakah kita diskusi publik, mengundang publik untuk ikut berdiskusi, kita membagikan informasi ke mereka. Kita juga kalau Ayah masih ingat kita pernah bekerja sama dengan para campaigners, jadi campaigner energi. Jadi kita membangun jejaring dengan mereka, kita memberitahu apa yang menjadi keahlian kita bisa berkontribusi dari segi informasi, data, dan mereka bisa menjadi perpanjangan tangan lewat program-program campaign mereka. Kita pernah juga buka booth di Car Free Day contohnya kan, itu mendekatkan kita lagi ke masyarakat. Jadi itu sih kayak kita berusaha memberikan informasi yang benar, dan memang sejauh ini kita tidak pernah reaktif sih kalau menurut saya. Dalam artian ketika ada satu hoax yang muncul, kita tidak serta-merta langsung berita yang langsung didibang gitu, enggak. Benar ya, kita nggak melakukan itu. Kita ya muncul dengan tone yang apa sih istilahnya? Lebih netral mungkin ya, kita cuma menjelaskan kayak seharusnya tuh seperti ini, sebagai fact checker aja kita. Benar, jadi kan kita tidak menyerang itunya, tapi kita menyampaikan bahwa menurut kita gini loh berdasarkan hasil ini, gitu sih. Iya, karena memang banyak sih kalau di social media itu yang paling sering ada itu satu, PLTS itu lebih mahal daripada PLTU batubara.
Ya mungkin untuk sekarang ya, karena kan seperti kita tahu PLTS itu butuh investasi yang jangka panjang, tapi di saat investasinya itu sudah selesai, nanti kan itu jauh lebih murah. Tapi kan banyak orang yang udah termakan dulu nih media-media yang mungkin tidak ngecek terlebih dahulu dengan konten-konten yang mungkin clickbait istilahnya, jadinya mereka kayak langsung ya udah percaya aja dengan semudah itu. Nah itu kayaknya yang kita lakukan juga kan di case di ISR untuk mencoba memberikan fakta yang benar, tapi dari sisi lebih ke arah edukasi daripada kita kayak mengcounter dengan secara reaktif yang tadi Mas Agus bilang. Iya, dan saya jadi teringat, jadi kayak saya mengikuti salah satu semacam podcast atau workshop dari YouTube ya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu sebenarnya semuanya ada konteksnya gitu ya. Jadi ketika misalnya PLTS harganya mahal gitu ya, bisa jadi benar sebenarnya. Tapi dalam konteks apa PLTS mahal? Oke, menarik. Apakah PLTS mahal apabila PLTS tersebut dipasang di daerah yang sinar mataharinya selama setahun itu sedikit? Oke. Jadi itu akan lama membalik modal untuk menutupi misalnya dibandingkan ketika dia harus beli listrik dari penyedia listriknya. Tapi misalnya kalau dipakai dalam konteks PLTS di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan listrik dari PLTU batubara. Nah itu bisa kita debat. Kan berarti dia udah jelas nih PLTS di Indonesia dibandingkan listrik dari PLTU batubara. Nah itu kita bisa hitung-hitung nih, karena kita ada hitung-hitungannya juga. Jadi, tapi terkadang ya media ya bisa ada clickbait ataupun terkadang karena podcast yang tadi saya ikutin itu sebenarnya podcast tentang pemodelan. Jadi dia menyampaikan sebagai seorang pemodel, menyampaikan sesuatu itu harus ada konteksnya. Jadi tidak bisa hanya menyampaikan sesuatu hanya sepotong, dalam artian tidak lengkap kenapa pernyataan itu disampaikan. Nah itu dalam konteks itu tadi saya coba mengaitkan, jangan-jangan sebenarnya orang masih mungkin kayak cherry picking gitu kali ya, Iya. hanya informasi yang mereka setuju aja yang mereka terima gitu. Tapi untuk informasi yang kayak mungkin ada fakta di belakangnya, mereka yang kayak oh ya udah saya kan udah dapet A, saya nggak butuh yang B sampai Z gitu. Benar, jadi kayak itu kan lebih catchy ya, kayak oh PLTS mahal udah. Tapi ternyata PLTS mahal kalau apa, atau PLTS mahal dibandingkan apa gitu ya, kayak terkadang itu sih yang saya nggak tahu apakah itu menjadi PR kita gitu ya dari case-nya, dan ya mengubah itu akan butuh waktu dan butuh proses sih sampai orang benar-benar akan paham dan ngecek ini maksudnya apa sih PLTS ini mahal gitu. Makanya postingan kita itu berusaha menyampaikan informasi ya lebih lengkap sih. Jadi kayak ada konteksnya kenapa sesuatu itu kita sampaikan. Iya, memang mengubah narasi itu juga kita secara internal selalu bicarakan, kayak butuh waktu yang panjang, butuh proses yang panjang dan juga kompleks, karena nggak hanya dalam satu post atau dua post orang akan kayak intrik untuk berubah, bahkan untuk sampai merubah kebiasaannya menjadi mungkin dia rendah emisi di kehidupannya, dan itu betul butuh waktu. Dan yang kita bisa lakukan sekarang adalah sebagai komunikator ya kita terus memberikan fakta mungkin yang mudah dicerna dan yang relatable gitu Mas ya. Benar. Dan kita bisa mulai dengan keluarga gitu ya, dengan teman-teman. Ya kayak tadi pembicaraan saya dengan ayah saya mulai dari minyak jelantah sebenarnya. Jelantah padahal. Ya jadi bukan ada niatan langsung ngomongin tentang batu bara, pembangkit energi terbarukan dan semacamnya, tapi menurut saya pasti ada sih kayak titik-titik di mana pembicaraan itu bisa dikembangkan ke arah itu tadi. Tapi ya pasti tentunya kita harus sebagai seseorang yang ingin mengadvokasi topik itu ya, tentu kita harus mengembangkan
perbendaharaan kita terhadap topik itu. Jadi kita harus membaca lebih banyak tentang topik itu sehingga kita tahu sebenarnya keterkaitan satu hal dengan hal lainnya itu seperti apa sih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Agus. Jangan lupa juga kalau misalnya ingin follow tentang ingin tahu lebih banyak tentang transisi energi, tentang energi terbarukan, bisa follow Instagram ISR. Nanti akan ada di bawah ya, kakak-kakak yang mengedit. Terima kasih. Jangan lupa juga kalau mau post yang agak lucu, bisa follow Instagramnya Project Case, yaitu di energibersih.ftw. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat sore Sobat Essentials. Selamat sore.